masih pengen ninggalin legacy buat anak gue gitu. Ya kan kalau karya kan orang pasti bakal inget kan, Sabdanada nih apa namanya, bohirnya siapa gitu kan, pendananya siapa gitu segala macam. Ya, menyelami lagi ke dalam ya. Banyak teman-teman yang kurang paham ya. Banyak yang terjebak masa lalu, banyak yang berpikir rezeki band tuh cuma di jalan manggung doang. Gagal emang bangsat tuh orang. Gitu. Gua nggak berani bilang genre kita black metal sih. Cuma slogan di medsos sih selalu kita tulis tuh Darkness Metal of Doom. Jadi Sabdanada itu apa sih? Artinya Sabdanada, sabda kita bernada atau kita bersabda nada. Gue sebenarnya pengen nanya sih, Bang. Apa sih artinya Sabdanada gitu? Yang bisa all genre semuanya gitu loh. Sebenarnya itu nama band sih sebenarnya. Nama band. Kalau gua nggak salah, sorry, benerin ya kalau gue salah ya, yang nonton juga. Dulu Krisya tuh waktu masih jadi basis, kan dia punya band namanya Gipsy. Sampai akhirnya diajak gabung sama siapa? Guru Soekarno Putra jadi Guru Gipsy kan. Oh iya. Sebelum Gipsy itu, Krisya pernah bikin band, kalau gue nggak salah, namanya Sabdanada. Kenapa nama itu gue pilih? Karena gue berpikir pengucapannya enak, gagah, dan bisa mewakili lah gitu. Tapi waktu Krisya jalanin Sabdanada tuh kalau gue nggak salah lagi belum ada karya deh. Jadi langsung diubah tuh jadi Gipsy kalau gue nggak salah ya. Jadi kalau ada yang tahu sejarahnya lebih akurat, komen aja. Komen. Ngapain komen sih? Yang penting kan gue kepikiran aja tuh Sabdanada. Ya menurut lo namanya enak gak? Asik sih. Asik jadi ya? pengertian kayak kita bersabda punya nada. Itu terbentuknya kapan itu? Terbentuknya kalau secara ofisialnya gue bilang terbentuknya tuh sebenarnya di bulan Maret 2020. Pokoknya gue inget banget ketika gue baru bikin akun Instagramnya, seminggu kemudian PSBB pandemi deh. 01-nya Superglad. Terus alasannya kenapa bikin? Gue masih pengen berkarya, masih pengen ninggalin legacy buat anak gue gitu. Ya kan kalau karya kan orang pasti bakal inget kan seumur hidup kan, apalagi ada fisiknya gitu kan, di luar dari emang pengen bisnis juga gitu. Gue udah mencoba untuk bisnis yang lain-lain, ternyata passion gue ternyata di sini gitu. Berarti yang mendasari lo tuh membuat Sabdanada tuh ingin berkarya ya, pengen meninggalkan jejak lah ya. Sebenarnya ada triggernya satu orang. Ada satu orang yang teman lama banget dari era 2007-an. Dia anak IKJ. Nah ini dia triggernya banget nih. Jadi di 2018 sampai 2020 tuh gue nggak nyolek musik sama sekali kan. Nah triggernya nih teman lama gue nih yang anak IKJ ini. Tiba-tiba dia nyuruh bikin label lah, all genre kali ini. Ya gue dengan polosnya gue jawab nggak ada duit gue. Terus? Udah lo pikirin aja dulu konsepnya. Oh gitu. Dia pulang dari rumah waktu itu. Gue baru cerita nih. Dia pulang dari rumah waktu itu malam-malam jam 12 malam ya, standar ya gue ngedit bikin logo segala macam. Gue emang udah kepikiran sama itu. Ketika gue ngedit logo standar, istri gue nggak mikir kalau itu bakal jadi bendera baru gue gitu. Ngerti nggak? Kan di luar dari itu kan gue freelance orang untuk bikin logo juga kan.
Jadi perusahaan-perusahaan mau bikin logo, itu gue ngerjain juga kalau dari kuesan kayak gitu. Jadi istri gue ngeliat, ini paling orderan orang logo ini gitu. Begitu. Iya. Sampai akhirnya kemarin 2024 awal kalau nggak salah, Sabdanada akhirnya dinaungin sama satu PT yang gue bikin sendiri. Oh gitu. Ya, PT Gelombang Nada Nusantara, labelnya Sabdanada. Keren tuh. Gue perhatiin juga tuh, ya anjing PT keren. Asik ya, Gelombang Nada Nusantara. Jadi gue berpikir di sini bisa mencakup semua genre. Kenapa semua genre? Nggak cuma metal doang gitu. Karena kan mikir kan kalau memang yang idealis ya, maunya metal, maunya punk atau metal yang dasarnya itu gitu loh. Mau ngejalanin di bidangnya dengan satu garis. Karena gue emang pada dasarnya ngedengerinnya nggak cuma ekstrim metal doang sih sebenarnya, nggak cuma punk gitu kan. Apa aja sebenarnya gue lumat sih sebenarnya. Semua genre ya gitu. Dari zaman SMP, SMA, bahkan SD sekalipun gue udah ngelumat gitu yang kayak gitu. Toh album yang pertama kali gue dengerin rock-rockan aja kan, Slang, Appetite for Destruction-nya GNR, kayak gitu-gitu kan. Dewa 19 terbaik itu kan era-era gue SD kan itu. Gue ketemu ekstrim metal itu pertama kali justru malah di tahun 2006 selulus SMA. Tapi zaman SMA gue udah dengerin yang metal ya gitu. Maksudnya mendalami secara itu gitu. Ya triggernya sih itu teman lama gue sih yang akhirnya bikin gue berjalan lagi, bikin label lagi gitu ya. Triggernya ada di dia sih sebenarnya. Soalnya gue lihat tuh di tahun-tahun yang tadi lo sebutin tuh lumayan tuh lagi naik tuh tiba-tiba, ada band ini, terus launching yang NTRL lah, terus banyak lah gue bilang, keren juga nih gue bilang nih. Gue mikir wah ini udah mulai segi bisnisnya oke nih gue bilang. Karena emang setiap orang beda-beda nggak sih? Memang mendasari bisnisnya, bagaimana mengelolanya, bagaimana menatanya. Kalau memang nggak ada dasarnya itu nggak bisa ya. Kalau ditanya banyak beberapa teman-teman juga yang nanya kayak Sabdanada nih apa namanya bohirnya siapa gitu kan, pendananya siapa gitu segala macam. Ya gue secara jujur ini label modal dengkul doang sih sebenarnya. Dalam artian modal dengkul gini, semangat aja dulu. Terpasti ada jalan lah mas, gue mikir gitu sih. Alhamdulillahnya sama semesta dikasih jalan lancar. Gue bisa rilis yang gede-gede, bisa rilis yang newcomers gitu kan. Yang pasti tetap idealis, musisi yang gue senengin harus tetap, maksudnya gue ngerilis harus yang gue seneng juga gitu. Jadi di luar dari hitungannya bisnis, cari cuan, tapi gue harus seneng juga sama musisi itu, sama materi-materinya. Kan harus seneng dulu baru berjuang, nggak mungkin kan berjuang kalau nggak seneng kan. Itu prosesnya gimana sih? Jadi kayak untuk mencabut atau narik mereka buat rilis di lu tuh ada cara sendiri atau gimana? Karena kan jatuhnya kan ya sorry ya, label lo kan masih baru indie lah. Tiba-tiba nariknya band gede musik, wah anjing gue bilang, gue mikir wah pasti nih gede nih. Duitnya? Ya udah, gue nggak ngomong. Enggak. Gimana caranya itu? Memang tadi semangat sih jalan, tapi yang gue kadang suka mikir gimana itu ya. Prinsipnya gini. Ketika gue senang sama satu band, kayak contohnya gue rilis siapa ya? BIP deh. Yang bikin Indonesia Paten tuh. Di hari itu ya gue iseng kontak Mas Indra Kadarsi aja. Mas Indra, itu album boleh nggak dirilis fisik begini. Harusnya sih bisa ya, coba lu kontak Mas ini gitu. Ketemuan, nanya rulusnya gimana, gue sanggup apa enggak gitu. Kalau gue rasa gue sanggup, gue jalan. Kalau gue nggak sanggup sama permintaannya musisi, ya gue mundur berarti gitu. Kalau masih bisa dibicarakan ya ayo gimana solusinya biar enak gitu. Senjatanya cuma bismillah doang sih. Berarti semua talent bismillah. Bismillah, kalau emang lu jodoh gue jalan, kalau enggak ya nggak apa-apa.
Jadi udah Oh, nggak, gitu. jadi udah nggak ngoyo, lu harus gua rilis enggak. Nah itu sistemnya tuh kayak titip edar atau diproduksiin atau gimana tuh? Macam-macam kerja sama Sabdana tuh macam-macam. Wah. Ada yang license, Oh modelnya kayak label gue tahu. ya kan? Ada yang license, jadi band hanya musisi cuma ngasih materinya, gua yang mengolah untuk jadi fisik, jadi merchandise gitu. Nah, ada yang titip edar, mereka punya ini. Biasanya kalau untuk titip edar tuh biasanya untuk digital aja. Ya. Ada yang sharing produksi juga. Produksi habis gini nih, ya, udah. Ya pokoknya deal-dealannya beda-beda lah pokoknya lah. Iya. Oh, berarti ada 3 poin lah ya. Ada 3 poin. 3 poin yang setahu gua. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya tergantung enaknya gimana lah gitu. Yang pasti enaknya dapat keuntungan juga. Ya gak? Sama-sama untung lah. Sama-sama menguntungkan dan paling enggak nih yang lagi kisruh nih masalah izin dulu. Izin apa nih? Direct license yang lagi ini nih. Ya yang lagi rame. mau license atau memang masalah royalti kan itu kan sangat signifikan ketika memang banyak lah beberapa talent tuh musisi yang mereka nggak tahu atau kurang tahu bagaimana alurnya atau memang mekanisme seperti apa. Itu kan gue mikir-mikir juga sih sebenarnya. Itu gimana tuh lu dari Menyikapinya. ya tanggapan dan menyikapinya seperti apa? Apalagi kan lu lagi naik daun lah, ibaratnya lagi naik daun walaupun memang belum namanya besar lah, tapi di situ lagi naik daun tuh lu gimana menyikapinya, tanggapannya? Yang pertama, gue memposisikan diri gue sebagai penonton dulu sih. Karena gue paling ngeri kalau gue bicara bukan sesuai kapasitasnya yang pertama. Teman-teman musisi yang lagi memperjuangkan royalti, performing rights, ya, direct license segala macam. Gue pikir mereka itu orang-orang baik yang akan meninggalkan legasinya nanti ke depan. Mereka ini berdarah-darah, berdebat-debat sekarang ya kan. Mungkin sekarang kita ngeliatnya kok gini amat, kok gini amat ya kan. Cuma mungkin nanti efek baiknya ada di hari depan, kita nggak tahu, ya kan. Apa yang mereka perjuangkan sekarang mungkin bisa dirasakan sama musisi di hari depan, gitu. Kita kan ngeliatnya kan kayak gimana sih? Ada beberapa orang yang mungkin, ya apa sih, lu bukan berkarya aja malah ribut-ribut gitu ya kan. Tapi entah mau Mas Ahmad Dhani, mau Ariel Noah atau apa segala macam, itu mereka ada yang diperjuangkan. Gitu. Yang namanya perjuangan tuh pasti ada perihnya. Mungkin bisa dibilang kasarnya tuh Ahmad Dhani martir kali ya, tumbal awal kali ya. Nggak apa-apa deh, dia dihina sama sebagian orang. Ada yang setuju juga. Standar hidup kan cuma hitam putih doang kan, pro kontra. Iya. Ntar kita lihat aja efeknya gitu kan. Setelah semuanya diketok palu, keputusannya mau kayak gimana ya udah kayak gitu aja jadi. Tapi menurut lu dari kacamata lo deh, Indonesia sama yang di luar itu beda apa enggak sih? Jauh sih. Luar tuh udah terstruktur banget. Jauh banget. Ada satu musisi luar, lu tau lah, gede banget, solois. Ketika dia divorce sama istrinya, dia cuma ninggalin satu lagu doang, bekas istrinya hidup sampai sekarang. Ya kan? Royalti digital, royalti fisik yang masih dicetak, bahkan musisinya udah meninggal sekalipun. Kayak anaknya Kurt Cobain, dia pernah ngucap kan, dalam 1 bulan gue paling sedikit dapat, kalau gue nggak salah pernah baca itu $10.000 dari orang yang gue nggak pernah ketemu orangnya, bapaknya sendiri maksudnya. Gitu. Lu bayangin, dia ditinggalkan, gitu. Materi-materinya Nirvana segala macam. Berarti berkarya terus, masih abadi, ngalir terus. Berputar karyanya gitu kan. Kayak Queen gitu kan. Tapi itu performing rate atau yang memang royalti aja tuh? Kalau untuk atau secara umumnya semuanya itu total segitu? Mungkin performing rate ada juga kali ya di dalam situ ya. Karena yang setahu gue tuh ya, gue nonton itu Queen kalau nggak salah tuh yang Ahmad Dhani ngomong ya, di sini yang performing rate itu nggak ada atau belum ada perwakilannya kalau nggak salah. Ya kan, terus yang kalau yang royaltinya ya. Iya, kalau nggak salah yang royaltinya ada perwakilan, tapi untuk performing rate dia nggak ada. Gue perhatiin tuh nonton
Oh gini ya, karena masalah simple sih tapi krusial banget. Mungkin ada pemahaman yang kurang atau memang yang udah ngerti tahu masa depannya. Ya. Dari lu gimana nih Tan? Apa lu kan sebagai label dan anak band juga nih, kayak jaketnya bagus ya kan, rambutnya gondrong. Kadang-kadang pusing gua. Semoga aja kedepannya semua sistem yang ada di Indonesia khususnya musik, entah mau direct lessons, mau performing right atau apa, mudah-mudahan udah ada wadah yang bisa menghitung, mengatur semuanya agar bisa jalan lebih baik lah. Jadi apa ya, profesi musisi juga kagak dikecilkan lah sama masyarakat kita gitu kan. Musisi itu udah pencipta lagu, penyanyi itu bisa dapat kehidupan yang layak harusnya gitu. Tapi gue mau nanya, untuk kayak untuk di komunitas tuh paham nggak masalah itu? Komunitas yang lain yang kita bicara ini. Ya hitam lah, sama-sama hitam. Oh ya udah. Yang hitam aja dulu deh, karena yang lainnya gue. Untuk sejauh ini setelah gue mencoba untuk menyelami lagi ke dalam ya, banyak teman-teman yang kurang paham ya. PR. Jadi kayak kita harus ngejelasinnya tuh agak berat juga gitu kan. Jatuhnya kayak marketing juga, sales juga dong. Menjelaskan juga, menawarkan juga. Gue pernah ngalamin juga tuh di 2022. Tapi kan gue nggak berada di posisi yang apa ya, yang di posisi semua harus gue ajarin gitu. Iya, paling nggak satu aja dulu gitu loh. Itu pun juga, ya bener. Jadi kayak gimana ya? Gue bingung ya. Satu aja, satu band aja mereka nggak ngerti. Susah emang. Makanya nih gue mau nanya sama lu nih, gimana cara ngejelasin nih ya? Kan di satu lingkaran deh yang hitam dulu deh gitu. Gimana ya? Karena kan mereka kalau dari gue ngeliatnya kan mereka bagus, main, tapi nggak ngerti itu gimana. Gue sempet ngobrol sama itu, bingung dia, satu orang tuh ya, bandnya keren lah pokoknya. Ya. Bingung deh begini. Bego lo gimana? Capek sih, maksudnya ngejelasin. Udah gitu banyak teman-teman juga yang ada perumpamaan baru ada nih sebenarnya, terjebak masa lalu. Ini jadi gue bahas kan tuh. Jadi ada harusnya tuh, gue tuh nggak pernah ya, maksudnya menganggap karya orang jelek, sampah atau gimana. Namanya karya tetap karya ya. Ya kita setuju ya. Iyalah. Anggap semua karya itu emang ditelurkan asli dari si musisinya. Nah, di situ gue berpikir banyak teman-teman yang kurang paham, mungkin perlu edukasi gitu segala macem. Kayak contohnya, nggak paham tuh ternyata kayak ada ini gue dapet belum lama, 4 hari yang lalu bukan? Kayak ada satu musisi yang lumayan berumur sampai berpikir, oh kok dimasukin di Spotify itu ada uangnya ya? Dengan sepolos itu gitu. Buat daftarnya atau dapatnya? Dapatnya. Oh, nggak tahu mereka. Oh gitu? Iya nggak tahu. Oh ada hitungannya ya kata gitu. Ya gue capek dong kalau ngejelasin. Tapi ya kalau emang dibutuhkan gue jelasin, kalau enggak ya enggak. nah itu salah satu yang gue cepet ngomong juga, itu juga nanya kayak gitu. Ada satu band, Iya kan? nanya begitu juga. Canying capek gue jelasinnya, tapi mereka nggak ngerti. Tapi mereka skill bagus, keren. Tapi masalah itu, oh bisa ya caranya ya? Ada ya caranya begini-begini ya? Oh ada gitu ya? Gue ngejelasin, tapi gue capek juga. Tapi gue nggak tahu dari segi label kan, mungkin dari kayak lu semua itu harus menatanya gimana, itu kan gue nggak tahu tuh. Beda-beda. Edukasi lagi sih kayaknya. Banyak yang kayak bodo amatan, banyak yang terjebak masa lalu, banyak yang berpikir rezeki band tuh cuma di jalan manggung doang. Harusnya kan nggak begitu kan? Kalau menurut gua. Berapa banyak band yang nggak manggung, duitnya banyak, ya? Berapa banyak band yang udah nggak jalan tapi legacy merchandise-nya bisa menghidupi keluarganya? Iya. Ya kan? Karena di hari itu dia udah sampai di satu titik, orang pasti ingat sama dia. Berapa banyak band yang udah nggak manggung-manggung, anak istrinya masih hidup sampai sekarang.
Masih terfasilitasi. Bayangin Misfit terakhir manggung kapan? 2000 berapa ya? Di Jakarta? Enggak, di dunia deh. Waduh, gua nggak ngikutin ya. Dari terakhir Jakarta 2000. Motorhead abis dari Lemmy meninggal, nggak manggung-manggung kan? Iya. Oh iya. Itu merchandise tanduknya aja udah berapa seluruh dunia kecetak? Hidup nggak personil? Enggak. Lemmy anggap ninggalin istri, mungkin ada anak segala macam. Band sekali bermotorhead nggak mungkin nyetak ratusan. Pasti hidup. Udah terbentuk image sih ya. Iya. Apalagi si tengkorak bertanduknya itu, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Jadi kalau kita ngeband dapat sesuatu di sesuai titik yang kita mau, di satu titik yang asik lah menurut gue ya. Lu oke, band lu punya icon atau apa, kayak yang tadi gue ngomong, rezeki band kan nggak harus dari manggung doang. Entah dia dapetnya dari digital, entah dapetnya dari merchandise, ya kan. Ada 3 faktor ya. Ya, Tinggal gimana kita ngelolanya aja. ya sama starting untuk bikin karyanya. Startingnya. Sama itu tuh yang gue denger tuh, lu punya band namanya Durjana tuh mau baru karya lagi apa? Gue bingung ini apaan sih band, gue search di YouTube nggak ada namanya. Emang baru juga. Itu edisi kangen sih sebenarnya. Siapa yang kangen? Gue kangen ngeband. Siapa aja nih bandnya, orangnya? Adalah teman-teman lama semua lah. Mukanya kayaknya nggak asing tuh. Supergroup sih lebih tepatnya itu. Cabutan dari beberapa band. Waduh. Kebetulan visi misinya sama ya jalan. Gue kangen ngeband intinya. Gue kangen ngeband. Gue masih pengen punya karya sendiri. Gitu. Triggernya sih itu gitu. Aku kangen nih ngeband, ditambah ketemu satu orang teman lama juga. Aku pengen ngeband sama dia nih gitu. Ini siapa ini berempat nih? Ada Usup. Oh iya, sempet yang waktu itu yang meninggal itu ya, almarhum ya? Ya. Yang main drum ya, kalau nggak salah ya? Waktu itu kita baru dapat satu panggungan. Drummer Bang Tio meninggal. Iya, rekaman kalau nggak salah ya. Habis rekaman, manggung dulu sekali. Sehari sebelum puasa kemarin lah pokoknya meninggal. Iya, gua baca. Gagal jantung. Kaget banget kan, emang lagi jalan asik-asiknya juga. Tapi ternyata emang harus begitu jalannya gitu. Ada Bang Tio almarhum, Busuk, gitaris Batu Nisan juga. Nah Bang Tio tuh diganti nama Godek, yang kita tahulah dia mukanya ada di mana-mana, pembantai semua skena, komunitas, mau grindcore, mau punk, mau death metal, mau apa juga udah dilahap semua sama dia lah. Di hari itu banyak teman-teman juga yang nanya kenapa harus Godek drummernya. Ya jawaban gue dengan standar ya kenapa enggak? Nah, Ya kan? Kenapa sih harus Godek? Ya kenapa enggak gitu. Karena emang dia mungkin bisa mewakili lah apa yang gue pengen untuk saat ini gitu. Ditambah emang gue kenal sama dia udah lama banget, satu kelurahan juga kan ternyata kan. oh gitu. Dia tuh abang-abangan gue Godek. Circle-nya nggak jauh. Ya, cuma baru ditakdirkan jadi satu band tuh sama dia baru ini gitu. Itu siapa lagi tuh? Ada satu tuh basis tuh. Aslinya sih drummer ya, cuma pas gua ajak ngeband, dia yang pertama kali gua ajak ngeband. Siapa? Ada Omono Prosatanika. Males gua. Namanya males gua ngeliat foto. Ya, dia lagi. Emang udah tobat apa ngeband lagi ya? Gua mikir, wah udah keluar nih dari band yang keren itu tuh dengan vokalisnya Juragan apa tahu nggak jelas. Tapi nilai plusnya dia di sini nggak ngedrum, Udah ngapain? main bass dia. Bisa mono main bass. 4 orang ini mewakili keberandalan lah intinya. Nggak bisa main bass mono. Ternyata oke juga sih. Lo kalau mau lihat Sid Vicious mainin musik gelap ya itu dia. Karena kita tahu kan Sid Vicious kan mainnya punk ya. Aduh. Terus siapa lagi tuh bertiga? Gue Lu megang apa? teriak-teriakan lah.
Oh lu vokalnya? Iya. Nggak jauh-jauh ya. Edisi kangen. Gue kangen ngeband, kangen punya karya. Gue udah ngalbumin album tuh berapa puluh, banyak banget. Cuma di album itu nggak ada foto muka gue. Ada ya foto mono, bento Nah, juga, mono juga, itu bento lagi, juga, itu bento lagi, lagi, itu bento lagi, lagi. itu Gue lagi. liat nggak ada mono, ya udah. Ngeband lagi. Ngapain sih nggak jelas nih? Mudah-mudahan Durjana nyampe album, mudah-mudahan. Oh emang udah Udah 2 single? 2 single? Udah. Itu artinya apa sih? Gue nggak jelas, bingung gue. Artinya apa nih? Arti dari judul lagunya sama Durjana itu serem sih ya. Gue tuh menganggap sejarah itu kurikulum penting buat diri gue pribadi. Gue senang sejarah. Jadi single 1 itu kan paragraf 1 The Evil, Iya. paragraf 2 The Drowned, paragraf 1 Iblis, paragraf 2 Tenggelam. Paragraf 1 simpel sih ceritanya, sebenarnya cuma tentang iblis yang diusir dari surga karena nggak mau sujud sama Nabi Adam. Tapi gue nulisnya tidak dengan literasi Al-Quran saja. Gue ngambil dari literasi Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sejarah-sejarah suku-suku di dunia yang menggambarkan itu. Berat ya. Paragraf 2 The Drowned, Tenggelam, itu tentang Nabi Nuh. Habis Nabi Adam langsung loncat ke Nabi Nuh. Kenapa loncat? Ntar ada paragraf 3 The Burned, itu tentang Nabi Ibrahim yang dibakar sama Namrud. Temanya apa sih Durjana bikin lagunya? Simpel sih sebenarnya, kisah nabi-nabi. Jadi dari awal penciptaan manusia sampai kiamat. Nanti Oh, gitu. albumnya seperti itu. Sequelnya seperti itu bocoran tuh. Waduh, berapa lagu ntar? 8, gue udah ngedraft 8. Berarti PR-nya masih ada 6 lagi. Kemarin lagu ketiga udah jadi sih lebih dari 50% sih. Berarti temanya ngebuat lagu tuh Durjana seperti itu ya? Gue pengen nyambung, lebih ke sequel. Jadi gue pengen nanti album itu lebih kayak buku kisah gitu. Oh, iya, iya. The Book of Genesis gitu kan. Jadi dari The Evil itu paragraf 1 tentang Nabi Adam, paragraf 2 gue langsung loncat ke Nabi Nuh, paragraf 3 The Burned itu tentang Nabi Ibrahim yang dibakar sama Namrud. Paragraf 4 The Pathfinder, penemu jalan, itu Nabi Musa yang dikejar-kejar sama Firaun. Paragraf 5 The Savior tentang Nabi Isa. Paragraf 6 The Perfecter, Nabi Muhammad. Paragraf 7 The Kafaro tentang Dajjal. Paragraf 8 The Destruction, kiamat. Secara gamblang semua itu. Ya, simpel sih. Lu kenapa ngambil ke situ sih? Ya itu lagi. Gue naruh sejarah itu kurikulum penting buat gue. Gue tuh seneng banget sejarah. Kayak suku Maya, suku Inka, suku Aztec gitu. Gue seneng baca-baca itu. Peradaban-peradaban Skandinavia gitu. Gue seneng ya. Gimana caranya kesenangan gue bisa gue tumpahkan dalam karya, kayak gitu aja. Nah Durjana itu artinya apa? Kalau Nggak lu tahu. cari di KBBI itu artinya laki-laki jahat, beringas. Gue nyarinya di YouTube sih. Waduh serem juga nih ngeri nih. Nggak ada bandnya siapa gue mau nanya. Wah udahlah gue skip aja lah. Berarti artinya Itu KBBI jadul sih sebenarnya. Sekalian ngajarin Gen Z juga. Kita tuh punya loh kata-kata itu, Durjana. Ya. kalau yang nggak ngerti mah biasa aja, udah biarin aja. Coba lo cari anak sekarang yang masih pakai kata Durjana, Mahligai, mending ada kan? Iya. Itu kan padahal KBBI resmi tuh, Mahligai, ya kan? Mahligai Asmara, ya kan? Jadi gue pengen ketika orang nggak ngerti ini Durjana artinya apa, nyari di Google ntar keluar KBBI, lelaki jahat, lelaki beringas. Berarti dibalik seberingasnya manusia atau laki-laki, Nah, hatinya pink juga dong. tingkat jahatnya orang semana sih? Tahu tuh. Makanya gue juga bingung juga tuh. Kadang-kadang orang berpikir beda sih.
Jadi gue di Durjana ini simpel sih sebenarnya. Gue cuma pengen berkarya sendiri. Gue pengen punya karya sendiri. Lah yang lainnya? Maksudnya itu gue pengen punya karya sendiri kan. Gue sebagai label kan tadi lu tanyanya kan. Band. Nah, gue maksudnya pengen punya karya gue sendiri dalam artian kan kemarin-kemarin gue ngerilisin karya orang terus. Ini karya gue sendiri beserta teman-teman band gue. Gak solois juga gue. Ya kirain Ada tiga kepala gue juga, ada 3 kepala orang lain di sini. Gitu. Nggak ada. Ada. Satu doang lu. Ini kepalanya nggak ada, cuman gua sama lu. Ya udah panggil ya tuh lagi deh. Panggil siapa? Panggil aja bodoh aja udah. Ini 4 orang. 1, 2, Mono, Bodek. Ini gimana nasihatin ke mereka sih? Atau memang udah satu paham sama mereka? Bingung gua kadang. Ketika gue bikin band era bujangan sama bikin band hari ini ternyata polanya berbeda. Gak usah jauh-jauh deh, kemarin gue manggung aja cuma 2 lagu kok rasanya capek banget gitu kan. Sampai akhirnya gue sadar, oh ternyata gue udah gak semudah dulu gitu kan. Nah kalau ditanya misalnya kan kalau orang tahu karakternya Om Mono seperti itu, mana tuh orang itu? Ada nggak sih orangnya itu? Ribet gua. Usup seperti itu ya kan? Gue penasaran tuh Mono ngerti apa enggak itu? Soalnya kan beda juga ya Bento gitu yang setahu gua. Ngelawak mulu. Lu panggil aja orangnya deh. Panggil aja udah telepon handphone gua mana? Ya, ribet tuh orang tuh. Assalamualaikum. Oh ada orangnya. Saya tahu. Iya Kong. Aduh lu main handphone aja lu. Ribet lu gua mau nanya. Bingung nih. Sehat Om Ajis? Iya. Iya. Om Bajar. Apa nih? Ngomongin kita dia. Nggak ngomong apa? Ngomongin Durjaka ya. Iya. Lu ngerti apa enggak sih? Dijelasin sama dia. Paham gitu. sih, iya. Enggak, spam apa ngeband apa gimana? Gue nggak, sebenarnya lebih tepatnya bukan ngeband sih kata gue, kita ngereok aja lah. Karena kata dia kan lu nggak ngedrum, lu main bass emang bisa. Iya lumayan lah. Lumayan. Oke lah. Pernah jadi bencong. Lu kalau mau lihat Sid Vicious main metal ya sih. Lu gimana mau ngeband sama Di band yang lama parah. Enggak ini. band lu yang mana sih yang lama? Gue nggak enak. Gila banget ini potong nih. Aduh. Lu mulai sih, gue makanya males. Bandnya dulu tuh polisnya bangsat tau gak? Tuh dengerin tuh ya, pokoknya sih apa tuh, waduh tuh. Bangsat lu, sial lu. Kenapa? Nggak ada sayup. Cuman nggak ini aja, udah nggak sevisi aja lah. Udah nggak sepemikiran. Sebenarnya tuh gua sama dia tuh jangan potong-potong Jis. Agak, gue dengerin aja. Kagak emang bangsat tuh orang. Yang motong mah editor, gue nggak motong. Bento. Halo brother. Gimana Per? Ya itu tadi Aziz nanya-nanya gimana caranya ngatur orang-orang itu ya kan. Menjelaskan dan mau mengajak Durjana ngeband lagi tuh kan paling nggak orang-orang itu kan selain lo kan gimana tuh caranya? Treatmentnya Durjana tuh nomor 1 have fun yang penting. Oh gitu? Iya. Ya gue ngeband main bahagia lah, masa Iya pengen ribet. benar. Lu kan udah bahagia mon, main drum, gebuk-gebuk. Boleh oke, tapi sekarang Blehoy ya. Gue pengen bahagia. Fisik juga kali ya. Gue ngeband pengen bahagia. Jadi gue bilang sama temen-temen juga kita ngeband have fun aja, kalau emang nggak bisa, kalau bisa. Ya apa-apa Yang penting harus ada something yang kita keluarin. Pada dasarnya kan tugasnya orang musisi itu kan ngeluarin karya. Yang penting ada ketemu, harus ada something yang dibikin, harus ada sesuatu yang dirilis gitu. Ya tadi gue ngobrol, api harus tetap menyala sekecil apapun, jangan sampai mati. nah lu kenapa mau ngeband lagi mon? Sama Alpon. apa ya? Emang seneng aja ya, seneng sama ya nama kita bergaul, berteman lama semua. Pemikiran juga, sevisi juga untuk di musik gitu. Ya untuk nyalurin kegabutan juga ya.
setelah lo keluar dari Pro Satanika. Ya kan? Band gue Elemen yang dulu. Salah ya berarti ya? Ntar gue bilang sama Ferdi Jangan. Jangan dong. Berarti lo udah nggak ngeband lagi, terus diajakin sama Alvan mau ngeband lagi gitu, walaupun Iya, enggak, tadinya ngobrol iseng gini. Lucu-lucuan nih begini. Ketemu dua konsep musiknya dulu aja. Ketemu. Pakai si Anu. Nah, kebetulan yang pertama gue ajak Doi. Jadinya Setelah sekian kumpul. lama udah ketemu, ya kan, gue ketemu lagi. Ya banyak kawan-kawan yang ada di sekitaran kita juga yang support aja. Udah ayo. Akhirnya ya kebentuk tuh nama Durjan Sky. Cari di KBBI dong. Tapi lu ngerti masalah mekanisme dan lain-lain tuh ketika lo udah jalan nih. Paham. Kan lu udah sekarang di rumahnya Alvan lah kasarnya kan. Lu udah ngerti nggak, udah paham nggak penerapan dari sisi lu pendapatannya atau memang mekanisme dan lain-lain, lu ngerti nggak atau Paham gimana? lah, istilahnya beginilah kita berkawan. Kalau paham dari segalanya enak, gak usah diomong, sama-sama ngerti. Kalau berkawan ya untuk kawan-kawan yang lain nggak tahu deh. Yang lu minusin apa? Yang lu minus, yang lu nggak tahu tapi harus belajarin terus. Ini apa namanya, teknologi sekarang. Kenapa? Ya yang tadi si Vero bilang kayak ada aplikasi Spotify, ada ini, ya itu gue baru paham juga tuh. Oh ternyata ini ada hasilnya ya gitu. Itu salah satunya gue yang nanya. Kita tuh Oh, tergantung ternyata. sama siapa kita duduk. Gue tuh paham ke situ, baru paham ada aplikasi Juk, ada ini. Oh ternyata ini bisa menghasilkan gitu. Doi juga salah satu yang Nggak paham, terjebak masa lalu juga. Ya karena sering ketemunya gua, ngeliat gua di komputer terlalu primitif, ngerjain asli apa primitif. aja. Akhirnya kan dia nanya, gua kasih tahu. Dia nggak nanya, gua kasih tahu nih sistemnya gini, ini sistemnya gini. Oh. Soalnya gue nanya waktu itu sama Bento masalah album yang itu, bingung dia. Iya benar itu, benar. Kan itu gua sempet bukannya kalau si Bento sama gue kan sekarang sering ditanyain kayak gitu juga ya. Iya. Dalam artian yang ngurus juga nggak sampai habis juga mungkin, atau yang guanya kurang kritis ya. Nah, mungkin gue masih Bento kurang kritis ya saat itu mungkin. Ya mungkin saat sekarang ya mungkin bisa lebih mau tahu aja sih sebenarnya. Ya biar ini ternyata ada sistemnya kayak gini, jadi sedikit paham lah. Iya. Ya walaupun nggak paham semuanya gitu. Iya, karena kan ya gue perhatiin tuh yang dari tadi obrolannya sama Alvan tuh, yang satu lingkaran deh yang hitam tuh, Iya. itu rata-rata ya kurang. Walaupun memang ada ya plusnya, Iya. skillnya bagus Iya. ini, tapi dari ininya lo kurang, kasihan mereka. Kalau gue mikir ke situ. Iya, benar. Kayak contoh yang itu Bento, gue cuma tanya, gimana Ben lu masalah ini. Bento lu asal tahu aja nih podcast gua, lu nama lu mau gua juga, lu anjing gua. Ikut-ikutan ya Ben. Soalnya itu kan masalahnya simple, krusial, dan itu memang oke lah dia di depan difasilitasin, tapi kan mikir jangka panjangnya kan harus ada dan harus transparan. Iya, benar. Nah itu gua sempet yang memang gue kepikiran aja tuh, karena kan nyinggungnya kan yang sekarang lagi naik itu kan masalah transparan. Apa ada pemotongan atau ada ini dapatnya nanti sekian, atau memang bener jalurnya lu sekian, makanya kalau mikir secara gamblang tuh musisi di Indonesia sama di luar tuh beda jauh. Kita Ya saat itu mungkin kita cuman kurang kritis aja kali ya, kurang kritis sama kurang berbaur sama yang paham, teknologi sekarang gitu. Mungkin itu aja sih. Karena ya gue mikir-mikir aja lah, agak susah gampang. Iya benar. Karena gue sebenarnya mau ngebangun scene metal tuh ternyata susah gampang dan agak ketinggalan. Dari segi apa nih? Segi tadi Iya. jauh. Cuman di sini cuman bisa dihitung jari yang terjamin luar dalam. Enggak, yang gue perhatiin kayak gini. Kayak band-band
adik-adik ya istilahnya. Apalagi yang kayak musim band-band musim sekarang itu lebih gacor mereka. Saya salut gitu. Kerjanya ternyata selama ini gitu. Timeline kerjanya tuh kalau menurut gua harus disadisin sih. Untuk sekarang tuh kita gini, pola kerja band tahun 90-an, 2000 awal sama hari ini nggak mungkin bisa disamain. Beda era itu. Iya, era bukannya gue ngerasa enggak. Gue era nempel pamflet, lem aja bikin saku kita gue ngerasain itu gitu. Era kemarin wah lain, ini beda. Digital. Oh, beda banget, beda. Kayak yang tadi gua ngomong, rezeki musisi nggak cuma dari panggung doang. Tapi gue mikir secara simple kalau gue nggak mungkin nggak ada yang tahu kalau yang paham Betrayer main darah kuning sampai zaman sekarang. Iya. Nah, gue mikirnya udah beda. Ini zaman sekarang band metal yang memang lagunya abadi itu siapa sih? Lu ada nggak pemikiran ke situ? Lokal. Band zaman sekarang gitu yang bisa meneruskan kayak Betrayer atau Tengkorak yang punya lagunya 1 atau 2 lagu abadi. Ada nggak lu pemikiran? Hari ini nih ya. Iya. Entah mau siapa paling nggak berpikirnya udah 50 tahun ke depan tuh kayak contoh Betrayer udah almarhum Daruh. Tapi bendera kuning sampai sekarang mungkin nggak ada yang nggak mungkin nggak tahu. Yap. Tengkorak. Iya. Jadi menurut gua timeline waktunya sih, Li. Jadi ketika si Tengkorak keluar, Betrayer keluar, Suckerhead, di hari itu kan band belum sebanyak sekarang. Jadi ketika dikeluarkan, dirilis, truk langsung ngahuk di kuping orang, langsung nyangkut, ngerti nggak? Betrayer, bendera kuning, gitu kan segala macam. Itu kan ketika ke play di TV kan kita shock kan, pasti kan? Gila loh, lagu kayak gini bisa masuk TV, Norain kan tampil kan waktu itu kan? Gitu. Mortus tuh. Nah, Ya mereka tuh salah satu band-band yang bikin benang merah. iya, pionir-pionir, gelombang-gelombang awal. Untuk Jakarta mereka bikin benang merah. Indonesia khususnya. Gitu. Kayak seperti ada yang kayak Grausik gitu. Walaupun emang lagunya sedikit gini tapi sebagian mungkin ada yang ngikutin perjalanannya ya. Iya. Itu aja sih perjalanan Grausik. Bikin benang merahnya kayak gini. Anggaplah mereka yang dulu pernah hype banget udah nggak eksis, tapi mereka udah berada di posisi gue udah di sini, gue pernah di sini. Nah, iya. Entah sekarang karyanya masih dinikmati atau enggak ya gue juga kurang paham. Karena gue mikirin tuh kayak gitu sih. Wan, ada nggak sih zaman sekarang nih band yang punya karya kayak gitu? Walaupun emang sekarang banyak ratusan ribu. Yang monumental banget karyanya ya. Monumental. Iya, karena gue peduli setan lah lagu lo dari mana bikinnya pakai ini pakai itu. Iya. Tapi yang bisa di ini nyampe lo Nyangkut tua, ya, nyangkut di ikatan ya. Dari lu deh, dari semua rilisan lu mana yang kira-kira prediksi bisa tak mencairkan lo tapi karyanya wah anjing lah. Oh masih ada lagunya. Ada nggak lo dari rilisan lo deh? Secara gamblang sarungnya deh siapa sih? Kalau dari tadi yang disebut, kalau misalnya kayak dari extreme metal ya. Ya. Kalau khususnya dari extreme metal ada satu sih yang masih banyak dengerin di digital sampai detik ini, yang ada satu dari Malang itu Ben. Dan menurut gue pernah gue rilis album dan EP-nya, kalau menurut gue dia udah cukup monumental, maksudnya dalam artian albumnya tuh nggak bisa lah digeser dari salah satu album extreme metal terbaik Indonesia lah ya. Kalau untuk saat ini, kalau menurut gue tuh karya meledak itu, gue percaya banget sama lagunya itu Dying Fetus tuh, One Shot One Kill. Oh ya. Ya, jadi kalau kata komik-komik Cina tuh nggak ada tendangan mematikan kedua, yang pertama harusnya gitu. Jadi kalau ada karya yang meledak terus sampai tiba-tiba ngehook di kuping orang, itu udah keren banget sih. Ya kayak kalau gue sih, kalau misalnya disuruh tanya apa album Indonesia terbaik,
pasti ada album yang gue nggak mungkin ngeluarin I Cry-nya Siksa Kubur dalam list tuh nggak mungkin, ya kan? Renounce Me-nya, terus Memoir Sang Pengobarnya Siksa Kubur yang ada di Tentara Merah itu nggak mungkin nggak ada di list, itu harus ada di list tuh, karena itu buat gue terbaik lah ya gitu. Kayak era-era yang dulu-dulu gitu kan. Banyak sih sebenarnya yang gue suka gitu, nggak harus death metal juga kan gitu. Gue seneng banget sama Strike Out tapi yang lama gitu. Oh iya, Forsaken ya kalau nggak salah ya. Forsaken Human Nemesis. Gue pernah waktu itu ditanya sama satu radio, gue lupa 10 album extreme metal terbaik Indonesia apa aja menurut gue gitu ya. Gue jawab Siksa Kubur tuh sampai gue masukin 2. I Cry, Tentara Merah Darah, Gue juga. Strike Out, Forsaken Human Nemesis. Iya, Forsaken. Terus kayak satu Kill Harmonic tuh yang Human Race Disgrace itu gue seneng banget. Pro Satanica nggak ada di list. Tentara Jago Merah mancing. Berdarah. Jago mancing-mancingnya aja. Di listnya nggak ada, Bu. Gimana Pro Satanica Tentara Merah Berdarah tuh kayaknya ada satu Gue lagu. baru sebut 3, baru sebut 4 gue. Itu kayaknya enak tuh lagu itu, apa tentara tuh. Tentara kegelapan ya. Iya. Gimana menurut lu? Itu band gimana tuh? Yang lalu biarlah berlalu ya. Iya. Iyalah. Tapi menurut lu potensinya gimana tuh? Show must go on ya. Potensi apa nih? Potensi kualitasnya. Siapa? Pro Satanica. Oh, tanya X-nya. Cakep lah. Ya untuk yang sekarang Lebih seger sih. Seger aja. Lebih seger. Ya, refresh aja. Refresh, soalnya anak muda semua kan. Anak muda semua. Enggak semua, Bento tua. sama Sigit. Yang penting seimbang aja. Seimbang. Dua muda, dua tua lah gitu. Tapi menurut lu pribadi itu Pro Satanica gimana? Kan lu udah di dalam. Kalau menurut gua salah satu founder ibaratnya Iya. cakep. Itu band cakep sebenarnya. Tinggal memanage gimana ngikutin zaman sekarang lah. Ngikutin Gen Z. Alurnya diikutin ya. Ya benar, semua lini harus bisa. Gitu. Si Bento juga. Belum lama manggung di Bandung kan. Iya kemarin benar. Karena memang gue penerapannya gue nggak tahu benar apa enggak ya waktu itu di tahun 2021 22 apa berapa ya gue lupa tuh ngomong sama Bento tuh masalah untuk nilai jualnya, jangan lu mencari label yang itu, tapi lu harus konsisten. Iya. Ini itu. Pergerakan dari band itu sendiri sih. Nah, menurut itu gua. maksud Nah, gua. jangan kita ngandelin label. Karena memang main Kalau mau, depan. iya kalau mau label tuh mau mau dimacam-macamin tuh band. Kalau misalnya emang sekedar stuck dia ini doang kan, ya tetap harus ada dari bandnya sendiri. Memang sih awal didandanin, difasilitasin. Iya. Tapi gimana ya nasib lu? Nasib bandnya nih. Waduh, gua nggak tahu Jis. Lah bego gimana ya? Gua yang depan. Iya sih. Gua mikir ya kan. Aduh. Kalau lagi begitu embun-embunannya lu tiup. Dia langsung ngegeber aja tuh si Bento tuh. Gua nggak ikutan tuh. Berarti ini Durjana yang band sekarang dengan formasi yang berempat yang orang tua semua ini. Nggak tua semua juga sih. Oh gitu ya. Salah lagi aja. 2 sedang, 2 tua. Iya. Om Ajis, menurut ente si Godek tua nggak? Enggak. Lu yang tua. Lu udah secara dekat udah tua juga lu Bun ya. Iya. Tapi dari umur Godek di atas gua. Iya. Kan dia manggung, gua masih pakai baju SMA. Iya, gue juga belum lahir. Pang-pangan dulu kan. Enggak, yang secara nyata ya, Ben. Mono tua juga ya. Gue ngeliat secara depan ya. Lu tua juga Ben, main buban. Iya. Berarti Durjana nih mau ngapain lagi nih setelah udah 2 rilis single ya kan? Itu per bulan atau per 2 bulan sih? Enggak. Singlenya itu kok Justru kemarin itu targetnya sama almarhum drummer tuh pengennya tuh di bulan puasa kita mau workshop total. Udah ada 8 lagu harusnya Target. Puasa Jadi di kemarin bulan tuh. puasa tuh lebih pengen banyakin Di workshop aja ya. Udah di planning. Jadi dalam bulan puasa tuh kita lebih sering ketemu, briefing, bikin materi. Materi ada lah. Setelah materi ada mau dibawanya kemana, habis ini mau dibawa plan A, plan B, plan C udah dapat sebenarnya. Ya cuma kan Ya berhubung nggak ada kendala meninggal. semesta berkata lain. Tapi kan show must go on. Kita harus tetap jalan ya, harus cari lagi gantinya. berarti Tapi cari- tetap dia akan tetap jadi personil kelima kita lah dari ini.
Gak akan kita hapus dari perjalanan band. Bento nggak dihapus. Yes. Bento lagi dihapus ya nama. Berarti nih nanti planningnya nih setelah udah rilis album ini ngapain? Ngapain? Habis rilis album? Iya, kan itu nanti kan single ya kan? Single nih udah kedua nih, udah 2 single. Single 1, single 2 udah kita rilis. Promo deh. Belum mau. Berarti itu jedanya berapa bulan sekali atau memang udah di planning per minggu atau nanti album? Seperti yang tadi gue bilang, band ini tuh harus have fun. Jadi kita juga harus. Jadi ternyata beda bang. Dulu kan gue ngeband yang dulu tuh bujangan. Sekarang gue udah berkeluarga, Usup udah berkeluarga, Godek juga punya sesuatu yang harus dinafkahi gitu kan. Akhirnya formatnya tuh beda, workshopnya tuh beda dari segi waktu segala macam. Kayak contohnya 2 orang nggak bisa hadir hari ini kan karena mereka punya kesibukan yang nggak bisa ditinggalin. Gitu. Ternyata beda polanya. Kalau dulu kan era bujangan kan gabrok-gabrok aja, iya udah jalan-jalan aja. Sekarang kan kita harus mengutamakan cari nafkah itu dulu, utamakan buat keluarga, habis itu ayo baru ngebandnya. Jadi ntar takutnya dapurnya mereka belum safe, kita paksa untuk kerja di band, untuk bikin karya di band kan nggak tenang juga nanti pikirannya. Ntar nggak have fun, ntar kita briefing nggak bisa ketawa. Berarti ntar mau tour, mau promo atau ngapain lagi? Yang pasti ngurung diri dulu sih, ngurung diri, bikin materi dulu. Sambil perkenalan juga materi karena emang belum banyak didengar orang juga gitu. Walaupun emang nggak banyak didengar itu genrenya black metal ya? Nah itu dia Nggak bisa yang bilang. selalu Nggak bisa ditanya. bilang gitu. Gua nggak berani bilang genre kita black metal sih. Cuma slogan di medsos sih selalu kita tulis tuh Darkness Metal of Doom. Ngeri juga, serem ya. Ngilu gua kalau bilang nih band genrenya black metal, ngilu. Kalah film Kodrat. Nah, Ya elah ngomong film serem, no, gue takut gue ngaco lu. Serem-sereman lu. Berarti udah ngeband aja lah kalau gitu loh. ditanya musiknya kayak gimana, ya udah itu lihat slogan di medsos aja lah. Berarti paling nggak ada story lah. Ya. Ada cerita di dalam album itu walaupun emang genrenya nggak Nggak seserem apa tampilannya ya. Iya sih. Pokoknya kalau ditanya, ini berkali-kali gue jelasin dimanapun, jahat, raw, kelam sama dengan durjana, udah gitu aja. Bye.